Halo adik-adik, puji Tuhan kita jumpa kembali ya. Pada hari ini sudah masuk bulan Oktober. Wah, cepat sekali ya, September sudah selesai. Adik-adik, kakak harap kalian tetap setia ya. Wah, sudah berapa bulan nih kita ibadah online? Sekitar 7 bulan ya, 6 bulan ya, 6 bulan mau jalan 7. Nah adik-adik, kakak senang ya, bulan September itu yang kakak bilang bahwa adik-adik setia ikut sekolah minggu karena kakak akan absen dan kakak akan berikan sesuatu yang lebih istimewa kepada adik-adik yang setia ya, yang full ya, nanti akan dapat juara 1, 2, dan 3. Yang lainnya biasa. Jangan takut ya yang lainnya. Kak, aku jarang nonton kak. Nggak apa-apa, nanti tetap dapat hadiah. Cuma yang full absen dan yang rutin ya ada yang spesial ya. Tapi yang lain jangan kecewa ya. Kita belajar setia dan belajar taat. Puji Tuhan. Minggu ini kita akan mulai lagi ibadah sekolah minggu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami senang sekali kalau Tuhan tetap setia dan sayang kepada kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah penyertaan Tuhan boleh ada dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dulu ya. Siap-siap ya adik-adik ya. Oh iya, hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita ya. Namanya Alicia. Clarissa ya, dipanggil Ica ya. Kakak suka lupa kebalik-balik ya. Nanti Clarissa akan mempersembahkan pujian. Nah adik-adik, minggu depan siapa yang mau mempersembahkan pujian boleh kirim videonya ya. Videonya ya, nyanyi sendiri atau berdua nggak apa-apa. Atau sama mamanya nggak apa-apa. Nanti kirim ke kakak ya. Kirim japri ke WA kakak ya. Puji Tuhan, yuk kita memuji Tuhan dulu. Sampai padang masuk
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga ya panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari mau tumbuh. Kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik sudah memuji Tuhan ya. Ya, kita sudah melihat teman kita siapa? Nah, Clarissa memuji Tuhan ya. Senang sekali dia memuji Tuhan ya, berani ya. Makasih ya Clarissa, Ica ya, sudah mempersembahkan pujian ya. Minggu depan kakak tunggu siapa yang mau mempersembahkan pujian di sekolah minggu ini. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat film yang akan kita tonton ya, film rohani. Nah, seperti yang kakak bilang bahwa cerita tentang Yakub Esau itu sudah habis minggu lalu. Ceritanya gimana adik-adik? Akhirnya gimana Yakub dan Esau? Akhirnya Yakub dan Esau berdamai. Yakub meninggalkan Laban dan dia mau pergi ke suatu tempat untuk bisa mandiri bersama keluarganya. Ya, banyak tuh keluarganya. Nah, ternyata Yakub mempunyai anak berapa? 12 orang. Ya, satu orang perempuan itu tidak terhitung. Jadi aslinya 13, karena yang satu perempuan jadi tetap dihitung 12. Dan 12 itu adalah ke-12 suku Israel yang sampai saat ini diakui oleh Israel. Nah, ternyata Yakub dulu sempat mengelabui Esau, dan Esau juga terlalu suka dengan kacang merah, akhirnya dia menjual hak kesulungannya. Tapi akhirnya dua orang bersaudara ini berdamai setelah sekian puluh tahun mereka berpisah. Nah, adik-adik juga harus belajar ya untuk tidak menaruh dendam. Kalau ada masalah harus diselesaikan ya. Apalagi sama saudara harus berdamai ya, saling memaklumi. Nah, apalagi juga dengan teman-teman, jangan menaruh dendam, karena dendam itu tidak
tidak baik ya. Puji Tuhan, sebentar kita akan mengikuti cerita tentang siapa nih? Ya, setelah Yakub ya. Yakub menjadi bangsa yang besar di mana? Yakub menjadi bangsa yang besar ternyata di Israel. Kita sudah mendengar tentang Yusuf ya. Yusuf adalah anak Yakub yang membuat saudara-saudaranya, anak-anak Yakub semua itu masuk ke tanah Mesir ya. Itu dilakukan oleh Yusuf. Nah, itu sudah kita dengar ceritanya. Nah, kita akan langsung ke cerita tentang bagaimana Israel ini diperbudak oleh bangsa Mesir. Yuk, kita dengerin ya. Kita lihat, nonton film ini. Kita doa dulu ya. Ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat siang hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk melihat dan mendengarkan film rohani. Biarlah Tuhan Kau tolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi pesan dari film rohani yang akan kami tonton sebentar Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari film yang akan kami tonton ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus selalu menolong kami untuk kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lembutkan hati kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air."
Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah
Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi." Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel."
Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Puji Tuhan, adik-adik, sudah ya selesai nontonnya ya. Wah, sekarang kita melihat siapa tuh? Musa. Musa bagaimana dulu itu Musa masih baru lahir ya. Di Mesir itu orang-orang Israel mau dibunuh. Nah, ternyata bayi Musa ini dibuang sama ibunya. Tepatnya bukan dibuang ya, tapi ditaruh di Sungai Nil. Ya, ditaruh di Sungai Nil. Ingat ya, Sungai Nil. Nah, kenapa? Karena saat itu Raja Mesir suruh pegawai-pegawainya atau pengawal-pengawalnya untuk memeriksa semua anak-anak bayi bangsa Israel. Ya, yang baru lahir tuh harus dibunuh. Nah, akhirnya ibunya Musa takut, dia sayang. Nah, siapa ibunya Musa? Namanya, ayo. Di film gak disebutin ya, namanya ibunya Yokebed. Bapaknya siapa? Amran. Amran dan Yokebed. Bapak Amran sama ibu Yokebed takut. Akhirnya ibu Yokebed taruh bayi Musa ini dalam keranjang. Nah, disaksikan oleh kakaknya Musa, si kakak Miriam, namanya Miriam, kakaknya yang perempuan. Yang laki-laki namanya Harun. Nah, kakak Miriam taruh di Sungai Nil. Kakak Miriam liatin Musa, adik Musa diapain tuh. Ternyata ditemukan oleh putri Firaun. Waduh, padahal rajanya yang mau bunuh, ini putrinya yang nemuin. Akhirnya diambil sama putrinya dan diberi nama Musa. Ternyata Musa yang kasih nama Musa itu bukan ibunya Musa, tapi diberi nama oleh putri Firaun. Musa artinya yang diambil dari dalam air. Nah, adik-adik catat ya,
Musa artinya yang diambil dari air. Nah, puji Tuhan ya. Ternyata hal itu membuat Musa diambil oleh putri Firaun. Tapi akhirnya yang menyusui Musa siapa? Ternyata putri Firaun susah untuk merawat bayi ini karena harus memberikan ASI, sedangkan dia tidak memiliki ASI. Akhirnya kakak Miriam bilang, Tuan Putri, kalau Tuan Putri mau cari inang pengasuh, aku ada. Nah, ternyata putri Firaun kasih tahu ibunya supaya menjadi inang ibunya Musa, supaya menjadi inang pengasuh Musa. Ibunya sendiri akhirnya yang memberi ASI, ya, yang kasih Musa minum susu, yang merawat Musa. Nah, itu adalah rencana Tuhan, ya. Bukan itu sembarangan, Tuhan sengaja orang Israel ditindas. Tidak, itu adalah rencana Tuhan supaya bangsa Mesir itu juga mengenal siapa Allahnya orang Israel. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengalami kesusahan jangan marah-marah ya. Siapa tahu memang ini rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk orang-orang juga mengenal siapa yang Tuhan kita sembah. Seperti bangsa Mesir, Israel ada di Mesir. Nah, akhirnya ditindas sama orang Mesir. Nah, akhirnya bertemulah dengan Musa. Nah, Musa ini menjadi bayi, dan bayi ini dirawat oleh putri Firaun. Itu tidak sembarang ya. Itu pasti rencana Allah yang besar. Puji Tuhan. Kita akhiri sekolah minggu ini ya. Nah, yang sudah selesai ibadah, langsung japri ke kakak ya. Kasih tahu, Kak, aku hadir. Nah, ya, nanti kakak absen. Kakak sudah absen ya. Puji Tuhan. Nah, dan kalau ada yang mau kasih kolekte, boleh transfer ke rekening Bapak Gembala kita. Mana kakak rekeningnya? Tanya mamanya ya. Ada di ibadah umum. Ya, di ibadah raya ya. Nah, adik-adik bisa buka di ibadah raya, di situ ada tercantum nomor rekeningnya. Puji Tuhan, kolekte kalian nanti juga dipergunakan untuk membeli hadiah ya, hari buat Natal. Terima kasih adik-adik. Kita akan tutup, kakak akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah apapun yang kami perbuat, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Dan kami boleh melihat rencana Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kami. Walaupun kami mengalami masalah Tuhan, kami percaya masalah itu mendatangkan kebaikan untuk kami. Karena kami tahu Engkau adalah yang menguatkan kami untuk kami menghadapi setiap masalah yang kami alami. Walaupun kami ibadah online, kami percaya Tuhan merencanakan sesuatu yang indah supaya kami tetap taat kepada Tuhan, tetap setia walaupun kami di rumah, kami belajar untuk beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.